Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan pertama adalah semacam maklumat dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, kemudian yang kedua nanti kita akan mengupas sedikit tentang kenapa Muhammadiyah memakai hisab dan mengabaikan ru'yah. Ini kan jadi pertentangan kita selama ini gitu ya. Itu kenapa terjadi pertentangan? Karena tidak paham. Kalau paham tidak ada pertentangan. Sehubungan dengan akan dilaksanakan salat gerhana bulan ya. Jadi maklumat ini adalah tentang salat gerhana. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa pada hari Rabu 14 Syawal 14 Hijrah bertepatan dengan 26 Mei seluruh wilayah Indonesia akan mengalami gerhana total dengan rincian waktu sebagai berikut. 1. Gerhana menumbral mulai pukul 15.47. Kalau totalnya tengah itu jam 18. Kemudian jam gerhana menumbral terakhir itu jam 20.49. Nah, Nabi di waktu salatnya itu bahkan melebihi dari waktu itu. Dia mulai dari awal gerhana sampai akhir gerhana, belum berakhir salatnya karena ayatnya panjang-panjang. Tapi saran dari Majelis Tarjih juga ini ya jangan panjang-panjang lah karena kita dalam kondisi corona gitu. Kalau tidak corona kita panjang-panjang gitu. Karena rukuknya 4 kali kan. Dan rukuknya harus lama. Sujudnya juga 4 kali. Makanya kalau Nabi melaksanakan sampai akhir dari gerhana itu belum selesai salatnya. Nah, sehubungan dengan ini ya Majelis Tarjih tadi Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau pemimpin dan warga Muhammadiyah untuk melaksanakan ibadah salat gerhana bulan atau salat khusuf serta melakukan pengamatan gerhana bulan. Adapun ketentuan pelaksanaan salat khusuf dapat dilihat pada lampiran maklumat. Ingat sampai dengan saat ini pandemi COVID-19 belum reda, seluruh kegiatan hendaknya dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait pencegahan COVID ya. Sebagaimana ketentuan terlampir. Nah, demikian pengumuman ini, imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih ya. Karena kita Muhammadiyah ini berbeda dengan kelompok muslim yang lain gitu. Kita Muhammadiyah ini adalah kontekstual bukan tekstual. Berpikir tafsir, berpikir panjang, berpikir jauh. Itu dilakukan Kiai Jemaah Dahlan sejak tahun 1912. Dia sudah terpikir sampai sekarang cuma gitu. Bahkan mungkin sampai akan datang bagaimana Muhammadiyah. Bukan berpikir pendek, tekstual itu berpikir pendek. Hanya teknya begini, nah itu pendek. Jadi masalah melihat bulan itu kita bukan ainul yakin, bukan hanya mata, tapi hakul yakin berdasarkan ilmu. Hakul yakin lebih dalam dari ru'yah. Kalau ru'yah itu wajar saja kan, karena masa itu belum ada alat dan kecanggihan ilmu pengetahuan. Ya wajar aja melihat dengan mata pada masa Rasul. Tapi maksud Rasul bukan menyuruh pakai mata. Menetapkan waktunya ada gerhana kita salat, itu maksudnya. Bukan melihat bulannya untuk apa mataharinya. Nah, begitu. Kalau tekstual memang belum ada bulan, belum ada matahari. Kalau kita tidak kontekstual, makanya kita Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu tidak mau mengikut mazhab. Kenapa tidak bermazhab? Karena si Syafi'i sendiri mengatakan kalau pendapatku ini keliru tinggalkan, kalau bagus ambil. Muhammadiyah pegang itu. Kalau ada Hanafi juga bilang begitu. Kalau pendapatku bagus ambil, kalau tidak tinggalkan. Keempat imamnya sama pendapatnya. Nggak ada istilah taklid sebenarnya. Gara-gara taklid lah kita berperang dan berbunuhan. Muhammadiyah bukan begitu. Muhammadiyah adalah kontekstual. Ambil yang bagusnya, yang jeleknya jangan diambil. Di Syafi'i diambilnya yang bagus, di Maliki diambilnya yang bagus, di Hambali diambilnya yang bagus. Bukan dia Syafi'i, bukan dia Hambali, bukan dia ngambil yang bagus ini saja. Karena Syafi'i sekali mengatakan kalau itu tidak bagus jangan diambil. Nah, itulah sebabnya Muhammadiyah ini kontekstual, bukan tekstual. Tekstual nanti akan melahirkan taklid dia. Taklid itu berbahaya. Taklid itu kebodohan.
Kemudian tentang ketentuan salat ini juga disebutkan dalam hadis ya. An Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat khasafatis syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid. Jadi ini hadis dari Aisyah, istri beliau sendiri, ketika terjadi dia berbicara tentang gerhana matahari, khasafatis syams fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakaraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi keluar, lalu pergi ke masjid, ilal masjid, faqama, dan Nabi berdiri, wa kabbara, kemudian takbir, wasafan nasu wara'ahu, lalu para sahabat mengikut di belakang, bersaf-saf. Faqtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membaca Al-Quran, ya, membaca qiraatan tawilah dengan bacaan yang panjang. Summa kabbara, lalu takbir, faraka'a, ruku'an tawil, rukuknya panjang juga. Summa waqa'a ra'sahu, dia mengangkat kepalanya, faqala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, bangkit. Biasanya kita setelah baca ini kan sujud, enggak. Summa qama, Nabi tetap berdiri, faqtara'a qira'atan tawilah, baca ayat yang panjang lagi. Hiya adna, tapi lebih pendek dari yang pertama. Ya, adna min qiraatil ula, dari bacaan yang pertama. Summa kabbara, lalu takbir lagi, faraka'a, ruku' tawil, rukuknya panjang, tapi huwa adna min ruku'il awal, lebih pendek dari ruku' yang pertama tadi. Summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, seperti yang dilakukan bangkit i'tidal itu. Summa sajada, lalu sujud. Summa, kemudian sujud lagi, duduk antara sujud dan sujud lagi. Summa fa'ala fi raka'atil akhir, lalu dia pada rakaat akhir, rakaat kedua maksudnya, misla zalik, seperti itu juga, hatta stakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin, sehingga sempurnalah salatnya 4 ruku dan 4 sujud. Wanjalatis samsu, sampai matahari sudah enggak ada gerhana. Qabla ayyun surifa summa qama fa khataba, lalu setelah itu Nabi selesai salat, dia berdiri, fa khataba, baca khutbah, dia mengajak manusia, khataban nas, fa asna alallahi, dan juga memuji-muji, alhamdulillah, sebenarnya biasa khutbah lah. Summa qala inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatan min ayatillah, tanda kebesaran Allah. La yaksfiyani limautin, tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang, wala lihayati, dan juga kehidupan seseorang. Fa ra'aitumuha fawza'u lisalah, maka apabila kalian ya melihatnya, maka segeralah salat. Jadi di sini dalam hadis tadi dikatakan melihat, tapi kita juga hubungkan dengan kata ru'yah itu sendiri. Kata ru'yah itu artinya banyak. Bahkan orang Arab kalau menanyakan kaifa ra'yukum, ra'yukum itu ru'yah, bagaimana pendapatmu, bukan bagaimana kamu melihat. Jadi melihat itu artinya mengetahui. Oh, sudah ada kusuf. Apakah perlu mata? Ilmu tidak perlu. Menghitung tidak perlu. Perlu. Jangan-jangan yang kita lihat itu salah, perlu dihitung. Nah, kalau yang dilihat itu salah, dalam hitungan yang tepat, yang hitungan yang dipakai. Nah, salah itu juga berarti mendung, tidak kelihatan. Nah, kita harus menghitung. Nah, menghitung inilah yang disebut dengan hisab. Jadi, ada matahari itu atau tidak, kalau kita sudah hitung, khusuf itu sudah ada. Atau bulan, baik bulan ataupun matahari, itu sudah ada. Kenapa saya katakan demikian? Dalam Al-Quran, surat Yunus ya, ayat 5 dan 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Nah, di sini pakai hisab, tidak pakai ru'yah. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Artinya, dialah Allah yang telah menciptakan matahari bersinar. Nah, ini kata dia itu bersinar. Kenapa matahari itu disebut dia bersinar? Karena matahari ini adalah magnet sumber cahaya. Karena pancaran matahari ini ada kehidupan. Kalau nggak ada pancaran matahari, kita mati semua.
Allah ciptakan itu. Betapa hebatnya kekuasaan Allah menciptakan matahari. Nah, bayangkan kalau lapisan ozon itu kan lapisan ozon itu untuk menetralisir, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah, kalau lapisan ozon ini hilang, nah terbakar kita semua. Nah, ini adalah dibuat oleh Allah begitu menakjubkan. Ketika sinar sampai ke kita, kita merasa nyaman. Bahkan memunculkan vitamin D ya Pak ya. Nah, itu dia cahaya matahari. Wal qamara nur, sedangkan bulan itu disebutkan nur, cahaya. Jadi bulan tuh nggak ada magniknya, nggak ada sumber sinarnya di situ, nggak ada. Yang ada di bulan itu hanya pantulan. Itu sebenarnya tetapnya cahaya matahari dari pantulan. Kalau pantulan itu tidak membawa ke vitamin D, tidak membawa kepada kehidupan. Tapi sinar tadi, dia tadi membawa kepada kehidupan. Jadi hewan, tumbuh-tumbuhan kita ini bisa hidup karena diaan, karena sinar matahari tadi. Kemudian waqad barahu manazila, Allah menetapkan manazilnya, artinya ada tempatnya. Matahari letaknya di sini manzilahnya, bulan ada di sini manzilahnya, dan letak itu manzilah itu sudah Allah tentukan. Ketika Januari letaknya di sini, bumi ada manazilnya, bulan ada manazilnya, matahari ada manazilnya. Ketika matahari itu manazilnya lurus, maka cahaya akan terhambat. Kalau bumi yang menutupi cahaya itu, itulah yang disebut dengan bulan hilang atau mungkin terhambat sebagian, gerhana bulan. Kalau bulan yang menghambat bumi, terhambatlah bumi bisa sebagian atau bisa total, itu disebut gerhana matahari. Jadi Al-Quran mengatakan sudah ada tempat-tempatnya. Kenapa kita pusing-pusing? Kan bisa dihitung tempatnya itu. Ketika Januari tempatnya di sini, Februari tempatnya di sini. Sudah jelas pasti. Tidak perlu kita lagi pusing-pusing melihat. Apa gunanya? Lita'lamu adada sinin, agar kalian mengetahui waktu, bilangan waktu, bilangan bulan, bilangan hari, bilangan tahun, bilangan minggu. Itu gunanya manazil itu. Lah kita sekarang menetapkan jam sekian. Pernahkah kita lihat matahari? Di mana matahari? Kan enggak. Oh sekarang jam 12. Pernahkah kita lihat matahari? Kan enggak. Kita hanya melihat jam. Nah ini kan ayat mengatakan wal hisab. Nah itulah yang disebut dengan hisab. Muhammadiyah pakai ini. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Tidaklah apa yang diciptakan Allah itu kecuali semuanya itu adalah benar. Artinya kalau matahari di sana itu benar adanya. Tidak ada kelihatan bulan, mendung, benar adanya. Berdasarkan ada sinin tadi, hitung-hitungan tadi. Ayat yang mengatakan begitu, kenapa kita ragu dengan hisab? Nah makanya perlu dijelaskan ayat ini, bahwa hisab itu memang sudah ada. Kita mau salat zuhur, kalau mau lihat matahari tengah, ya sakit mata. Lebih baik melihat jam. Melihat jam itu hisab, bukan ru'yah. Jadi kita sudah melaksanakan hisab selama ini. Kok orang yang ngomong ru'yah itu selalu melakukan hisab, katanya harus ru'yah. Nyatanya waktu salat dia melihat jam kok, bukan melihat matahari. Seharusnya kan dia melihat matahari kalau ru'yah. Jadi nggak sinkron juga kan penentuan dari mereka yang menentang tentang ru'yah itu. Mereka tidak ru'yah kok, hisab juga. Yuwassul ayati liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan ini hanya bagi orang yang pintar. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi ayatin liqaumin ya'taqun. Ini sebagai tanda kebesaran Allah. Jadi ada gerhana, ada apa dan segala macam itu, perbedaan malam dan siang, ya, apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi itu ada semuanya tanda kekuasaan Allah. Jadi kita melihat tanda-tanda itu ada khusuf, dan kita sudah tahu ada, yaitu yang kita harus hormati. Nabi menghormati kebesaran Allah itu dengan salat khusuf. Kemudian saya menemukan lagi di dalam surat Fatir ayat 13, lebih menekankan lagi, memperjelas lagi bahwa kita tidak perlu ru'yah. Nah, dalam surat Fatir dikatakan yulidul laila fin nahari wa yulidun nahari fil laili wa sakhara syamsu wal qamaru kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum walahul mulku wallazina yad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmirin. Kitmir artinya setipis kulit ali. Jadi Allah katakan di sini terjemahnya yulidul laila, Allah memasukkan malam bin nahar menjadi siang,
Wa yulijun nahar fil laili, dan memasukkan nahar menjadi malam. Dan Allah menetapkan matahari dan bulan kullu yajri li ajalin, sampai masa batasnya nanti kiamat. Jadi ada batasnya. Allah tetapkan sini, nanti akan berhenti dia. Jadi manazilnya tadi akan berhenti. Zalikumullahu rabbukum, itulah Tuhanmu, lahul mulku, dia adalah maharaja dan merajai semua kerajaan. Walazina yun min dunihi ma yamlikuna min kitrin, dan orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka itu adalah memiliki kekuasaan hanya seperti setipis kulit ari. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu dikatakan oleh ayat itu hanya seperti orang yang memiliki setipis kulit ari, tidak ada artinya. Dijelaskan oleh dalam surat Yunus ayat 66, Allah inna lillahi man fis samawati wa man fil ard ma yattabi'una min dunillah syuraka yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Sudah katakan, ketahuilah apa saja yang ada di langit, makhluk apa saja, karena ketaman ini adalah makhluk hidup yang berakal, maksudnya itu semuanya milik Allah. Mereka yang mengikuti Tuhan selain Allah untuk sekutunya, syurakanya, iyattabi'una, tidak ada artinya mereka itu mengikuti itu, illa dzan, itu hanya sangka-sangkaan saja. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidak lain apa yang mereka lakukan mengada-ada. Lalu diada-adakanlah, dibuat patung, dibuat ini, dibuat itu, diada-adakan gitu. Kenapa agama selain Islam itu hanya agama sangka-sangkaan atau agama mengada-ada? Karena tidak ada pembuktian sama sekali. Ketika terjadi dialog antara orang beriman dengan orang yang menyangka-nyangka itu, tetap kalah. Karena pondasinya lemah. Beda dengan Islam. Islam semua penuh dengan bukti. Apa yang dikatakan oleh Islam, Al-Quran itu ada bukti semua. Ada nggak ada dalam Islam. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Dalam Al-Quran perlu diimani, diyakini karena terbukti semua. Sedangkan agama selain Islam itu hanya mengada-ada atau hanya sangka-sangka saja. Nah, misalnya ayat mengatakan ghuribatir Rum, akan terjadi kekalahan Rum. Itu tidak lama setelah itu kan benar kan, terbukti. Kemudian Rum bangkit lagi dengan perang salibnya. Nah, itu disebutkan oleh Al-Quran, semua terbukti. Jadi itu apa alasan kita tidak meyakini? Makanya itu disebut iman. Jadi kalau orang beriman itu mantap. Nah, saya mempertegas lagi, kata yulijun laila fin nahari ini artinya Allah memasukkan dari tadi kan ada manazil. Kalau ayat yang sekarang ini surah Fatir mengatakan yulijul laili, artinya ada bergerak masuk malam, bergerak masuk menjadi siang, siang bergerak masuk jadi malam. Dan siang itu juga tidak langsung malam, sebagian masuk ya sekitar jam 3 itu kan sudah mulai gelap. Jam 4 semakin masuk, jam 5 masuk, jam 6 gelap. Terangnya juga begitu, fajar dulu. Fajar terang terus terang. Makanya ada waktu duha, wadduha, wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan duha, terang benderang. Kenapa duha yang disebut enggak nahar? Kalau nahar tadi kan ada masuk sebagian malam, masuk sebagian siang, itu nahar. Kalau duha enggak, yang terangnya itu mulai dari ya 6 lah, matahari sepengalahan gitu ya, mulai terang itu sampai sebelum tergelincir matahari. Nah, waktu itu paling terang itu sebelum zuhur ya. Nah, kalau masuk zuhur dia mulai masuk lagi ke gelap. Semakin ke sana semakin gelap. Ini menunjukkan bahwa manazil tadi bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ada terjadi perubahan siang dan malam. Kan ada gerakan tadi. Nah, gerak itu selalu berada di tempatnya. Kemudian bulan mengiringi bumi. Bulan dan bumi sambil mengelilingi matahari. Manazil pertama katakanlah di bulan Januari, terus bergerak terus Januari, Februari, Maret sampai Januari lagi di tempat yang sama. Ya, matahari sudah selesai dikelilingi dalam masa 1 tahun. Nah, jadi manazilnya tadi sudah ada, dia bergerak. Ada 9 planet yang kita pelajari waktu di SD dulu ya. Ada Jupiter, ada Venus, ada Neptunus, ada Mars. Nah, ini adalah gugusan yang disebut dengan gugusan matahari.
Matahari kita ini bintang terkecil, Pak, ternyata. Bukan bintang besar itu, bintang kecil. Dan dia digerakkan oleh bintang yang besar, yang magniknya jauh lebih besar. Nah, ini belum sampai pengetahuan manusia ke sana. Wallahu a'lam, Allahu akbar. Makan waktu juga itu. Sehingga ila ajali musamma, sampai batas akhir juga dikatakan ayat. Dan ini galaksi pertama ini ternyata menurut penelitian para fisika ada galaksi lain yang di sana planetnya sama dengan bumi. Dan di situ, di planet itu ada kehidupan yang panasnya, temperaturnya sama dengan bumi. Dan galaksi ini ternyata banyak. Inilah kekuasaan Allah luar biasa. Nah, gugusan ketiga, nah semuanya itu ada lingkar lagi mengikuti bintang ketiga. Yang besarnya Allahu Akbar. Nah, kalau begitu, apa alasan kita tidak mau menerima hisab? Sudah pasti itu. Apalagi di dalam ayat dikatakan di sini, wasakhkhara syamsu wal qamar. Kata sakhara ini artinya itu fi'il madi. Allah telah pasti menetapkan, sudah jelas ditetapkan begitu. Sebelum adanya peredaran-peredaran ini, Allah sudah tetapkan mau begitu. Lah kita tinggal mengikuti saja ketetapan Allah itu. Kalau yuliju lillah ini bulan masuk ke malam berubah jadi siang tuh yuliju pakai fi'il mudhari. Memang sekarang, kalau fi'il mudhari itu sekarang yang akan datang. Dia terus menerus. Itu yuliju, walaja yuliju. Kalau ini fi'il madi, sakhara. Wasakhkhara syamsu wal qamar. Allah telah menetapkan memang begitu keadaannya. Jadi sampai kiamat memang begitu, tidak akan berubah. Kalau sudah begitu tidak akan berubah, apalagi keraguan kita dengan tidak menerima hisab. Jadi dari dua ayat ini semakin yakin kita bahwa Muhammadiyah itu ketetapannya dapat kita percayai. Jadi sekali lagi saya katakan orang Muhammadiyah tidak taklid, tidak jumud, kontekstual. Nah, itu Muhammadiyah. Itu apa kita payah melihat? Sudah pasti kok. Ayat mengatakan juga begitu. Sudah pasti kok. Wasakhara. Allah telah menetapkan memang begitu. Nah, memang ada perbedaan. Karena kita di khalistiwa, ya ketetapannya tetap sama. Karena kita di khalistiwa. Tapi bagaimana kalau kita berada di arah kutub? Yang siangnya 6 bulan saja, malamnya 6 bulan saja. Itu ada perbedaan sesuai dengan manazilnya juga. Kita menghadap ke matahari siang dia, ketika nanti bumi belakang matahari kita malam kan gitu. Nah, malamnya itu di mana letaknya? Sehingga ada perbedaan di situ. Kalau di khatulistiwa tetap dia. Nah, itu bisa dihitung juga berapa jaraknya dari khatulistiwa. Perbedaannya akan muncul juga, tahu juga bisa dihitung itu. Bisa dihisap juga. Kalau kita sudah pasti karena kita di khatulistiwa. Orang yang di luar khatulistiwa aja bisa dihitung kok. Kenapa kita ragu? Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.